warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother sister Indonesia, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Jafarudin di channel Angkat Kopi Ngobrol. Brother sister, hari ini saya tidak muter-muter ke kafe-kafe. Saya harus ngobrol-ngobrol dengan seorang tokoh Kota Cirebon. Ini tokohnya banyak, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, apalagi pokoknya sebutannya banyak lah. Beliau ini sudah cukup dikenal oleh seluruh masyarakat Kota Cirebon. Siapa beliau? Selamat malam, Kang Dani Jailani. Aduh, Kang Dani, ya. Saya berapa hari ini nggak ketemu-temu, pengen ketemu sama Kang Dani susah. Ya. Lagi ada kesibukan apa nih Kang Dani sekarang nih? Di samping memang kesibukan kedinasan kantor, karena memang juga hobi di kegiatan kemasyarakatan, pemudaan. Ya itulah akhirnya terbagi-bagi waktu, tapi insya Allah lah pasti akan disempatkan untuk kita ngobrol-ngobrol ngopi bareng lah. Saya tuh pengen sih ngobrol ngopi. Memang kalau ngopi asik, ngobrol apa aja kan bisa ini. Cuman saya memang harus mencari seorang Kang Dani Jailani. Selain beliau, berarti nanti saat ini tuh di dinas di KSO. Betul ya, di Kementerian Perhubungan, Direktorat Perhubungan Laut di kantor Jasa Bandara dan Otoritas Pelabuhan. Oh, Pelabuhan Cirebon ya. Pelabuhan Cirebon. Kalau orang Anggue Laut KSOP. KSOP. Wah. Nah, artinya di KSOP Pelabuhan Cirebon. Kemudian juga saya kemarin juga dengar katanya Kang Dani juga aktif di dengan rekan-rekan di keratonnya. Itu dengan Mamo ya. Laskar Macan Ali. Di itu forum apa tuh? Forum Lingkungan Hidup dan Budaya Nusantara. Jadi situ perkumpulan dari semua elemen, termasuk dari lintas etnis, suku, agama. Alhamdulillah itu salah satu kolaborasi Kota Cirebon dan sekitarnya itu membuat satu keguyuban lah. Iya, kemarin juga katanya menurut Sultan Kecirebonan ya, katakan ini juga ikut berperan pada saat ada pembenahan keratonnya. Ya. Aku pengen diapain itu keraton ya. Wah, Kang Dani ini luar biasa. Iya. Intinya sih secara sosial kita kan bagaimana keraton itu adalah simbol ya satu daerah, satu negara. Kenapa tidak kita harus berkontribusi dari sisi estetikanya, bagaimana keindahannya, kebersihannya, bahkan mungkin kebudayaan yang harus kita tonjolkan, harus kita gali ya, terlepas persoalan-persoalan yang ada katanya kononnya rebutan itu kita sih ya, artinya kita sebagai masyarakat sih mana yang terbaik ya, siapapun adapun si A si B urusan dengan sila segala macam kita nggak masuk ke ranah sana gitu kan. Nah, tapi ada hal yang menarik, Kang Dani itu Kang Dani Jailani adalah seorang tokoh, atau yang paling inti adalah ternyata beliau ini ketua GMF KPPI yang kiprahnya itu di Kota Cirebon tuh kayaknya hampir tiap bulan atau mungkin 2 minggu sekali atau bahkan seminggu sekali nih. Kerjaannya muter-muter aja dengan pasukannya itu dengan Bapak Taufik botak, waduh, maaf ya memang ya Tobo gitu kan, soalnya dulu katanya kenapa sih namanya Tobo, ternyata karena beliaunya tuh ada botak, tapi asik-asik aja. Kemudian juga kemarin juga ada beberapa kegiatan di GMF KPPI dan saya lebih cenderung tertarik dengan cerita tentang GMF KPPI begitu Kang Dani, karena beberapa waktu lalu berkaitan dengan kepemudaan di Kota Cirebon terjadi geng motor itu, kebiasaan geng motor. Kemudian Kang Dani juga sering diajak menjadi narasumber. Nah, saya pengen coba ke arah situ aja dulu lah. Artinya di samping banyak ini Kang Dani ini banyak sekali yang dipegang, artinya yang berperan di Kota Cirebon, baik kesultanan ataupun tentang pelabuhan atau dan semua. Tapi saya menarik ini tentang GMF KPPI yang
dalam hal ini Kang Dani sebagai Ketua GMFKPPI Kota Cirebon. Apa sih GMFKPPI, kemudian peran dari GMFKPPI untuk membantu pemerintahan di Kota Cirebon? Itu gimana tuh Kang Dani? Tapi sebelum saya sampaikan, kita icip-icip dulu. Wah, iya kita. Selain kopinya mantep, kayaknya lemon tea-nya juga luar biasa. Oh, Kang Dani berarti Kang Dani sudah mencusar. Iya, jadi itu berarti. Coba dulu. Coba dulu. Jadi keberadaan Kang Dani memang ini kesehatannya cukup dijaga karena beliau memang, saya juga tidak harus memaksa Kang Dani untuk minum kopi walaupun channel saya angkat kopi mubran. Tetapi bagaimana kemudian isi dari kita ngopi ini itu bisa ada manfaat atau bisa mengajak masyarakat untuk bisa membuat Kota Cirebon sendiri menjadi lebih baik. Nah, peran kita seperti apa? GMFKPPI lah ini yang kelihatannya yang menonjol di Kota Cirebon. Gimana tuh? Ya, itulah. Kalau bicara tokoh, saya sebutnya bukan tokoh lah. Wow. Biasa saja, masyarakat, bagian daripada masyarakat. Kebetulan dipercaya di satu organisasi. Kebetulan GMFPPI adalah Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri. Jadi itu wadah Putra Putri TNI Polri baik yang aktif maupun pensiun. Itu salah satu bagian kiprah dari anak TNI Polri untuk bagaimana kita berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Itu sih ya intinya. Nah, kaitan dengan kegiatan-kegiatan tentunya GMFPPI tidak bisa berjalan sendiri. Karena walaupun bagaimana bentuk daripada negara Republik Indonesia adalah kesatuan, makanya saya punya konsep kolaborasi. Kolaborasi ini dengan elemen organisasi masyarakat, LSM, ormas yang lain pun kita adakan komunikasi dan kolaborasi kegiatan-kegiatan, khususnya bagaimana menciptakan khusus Kota Cirebon ini menjadi kota yang satu, pertama harus bersih. Artinya bersih itu dari sampah, dari hal-hal yang kesannya kumuh, dari ketertiban, keamanan dan kenyamanan. Nah, ini yang satu keinginan masyarakat, bukan keinginan kami sendiri. Ya, keinginan masyarakat ya. Tapi memang kan begini, bukan mengecilkan artinya pemerintah daerah sebetulnya bukan. Tetapi saya beberapa kali melihat bahwa peran GMFKPPI artinya Kang Dani dengan kawan-kawan gitu kelihatannya menjadi pelopor untuk bagaimana mengajak tadi semua unsur elemen itu, kemudian utamanya barangkali yang sering dilakukan bersih-bersih kali gitu kan, bersih-bersih tempat-tempat kayak kemarin waktu lihat di Kebumen ataupun kemudian juga bersih-bersih di warga sekitar warga ya, warga pesisir, di tempat ibadah pun kita. Oh, sebenarnya kenapa yang dipilih itu? Kalau yang lain kan perasaan ngobrolin proyek gitu ya. Ya ini sih mohon maaf ya. Perasaan kan ini sih ributnya kebersihan bagaimana itu apa tuh, kenapa bisa ngambil spesial kayak begitu tuh Kang Dani? Saya tertarik ke kebersihan itu kan sebagian daripada iman. Artinya kalau kota sudah terlihat bersih, kesannya itu bahwa kota itu satu disiplinnya, masyarakat itu sudah terbentuk. Itu sudah keyakinan, artinya sudah satu rumus ya. Dari kedisiplinan muncul satu kebanggaan terhadap kampungnya ataupun daerahnya, akan menjaga ya, merawat dan memiliki. Dan nanti siapapun yang orang akan datang, jangankan orang internal dalam ini orang Kota Cirebon atau kabupaten wilayah 3 bahkan di luar Cirebon pun akan tertarik. Nah, kembali lagi kenapa? Kembali lagi tadi kita bicara bahwa ada sedikit gangguan nih. Sempat kami pun bikin satu kegiatan bersih-bersih Kali Sungalila. Iya, kemarin sampai di mana di pesisir. Ternyata apa yang dikatakan orang bahwa adik-adik kita yang katanya geng motor lah berandal, ternyata mereka ikut dan kita diajak ya waktu kemarin ya. Iya, kelihatan juga Kang Dani juga mengajak peran dari pemuda ya, dulu ada klub motor ekstasi diajak, ada monreker diajak, gitu kan merangkul semua untuk itu. Bahkan mereka setelah kami ajak beberapa kali, mereka punya inisiatif melakukan sendiri dan itu satu hal yang ketuk tular yang bagus menurut kami itu. Tapi disinilah kembali lagi ada musuhnya ini, mohon maaf ya. Apa itu tukang Tidak perlu maaf lah. Iya, udah nggak apa-apa. Narkoba. Ini yang bahaya. Ini yang menyulut adik-adik kita. Ternyata mereka pun di samping memang kegiatan sosial bakti
Ya. bakti. Mereka punya waktu-waktu khusus seperti tawasulan apa itu sangat luar biasa Iya. ternyata. Saya pernah ngobrol dengan ketua RCC Kota Cirebon bahwa Pak kita kok kenapa dicap jelek aja kemudian padahal kita mengadakan selawatan segala macam gitu kan. Makanya saya lihat FKPP itu ngambil peran yang jelas gitu kalau menurut saya. Kalau kemudian di Cirebon bagaimana ormas-ormas atau misalkan LSM itu ngambil perannya bahwa masing-masing contoh yang paling menonjol adalah GMF KPP ini mengambil peran lebih menonjol tuh bersih-bersih, baik kali, baik pun apa segala macam. Saya pikir kalau ada LSM lain, ada ormas lain ngambil misalkan bebersih trotoar, kemudian ada LSM lain ngambil peran bebersih taman. Saya pikir ini akan menjadi artinya masing-masing itu ngambil peran aja satu, seperti yang dilakukan oleh FKPPI. Kalau satu ngambil kesempatan bahwa bebersih, ternyata kan bisa ngajakin yang lain. Ormas. Dan itu kita juga ajak, termasuk lintas instansi baik sipil maupun TNI Polri, kita juga ajak dan mereka institusi juga ikut ya bergabung dengan kami. Dulu sempat semua pasar kita lakukan bersih-bersih ya, dari TNI Polri, dari pegawainya, bahkan masyarakat ya. Justru kita menghimbau gerakan moral ini bagaimana pemerintah kota pun ya dalam ini dinas-dinas terkait juga harus ada satu keinginan. Wah harus itu ngaco malah kalau masyarakatnya mau, dinasnya nggak mau. Saya sudah kita memberi contoh, artinya di samping memang kita juga tidak ada biaya. Sampai saya pernah nih, mohon maaf ya, bicara dengan salah satu pejabat pemerintah ya Kota Cirebon. Saya bilang seandainya berandai-andai kalau jadi seorang pemimpin itu sangat mudah. Artinya berapa dinas yang ada di Kota Cirebon bisa oleh seorang kepala daerah, wali kota atau bupati, gerakan di kepala dinas. You punya berapa personil? Tiap titik, saya rasa itu bisa bersih. Iya, sebetulnya kan ide itu justru harus diambil. Ya ini bukan tapi ini kan hanya kita bagaimana menjadikan artinya masyarakat dan kota kita juga menjadi bagus ya. Jadi brother sister memang obrolan malam ini tidak melulu ngopi nih. Saya nih kalau dengan Kang Dan ini ada hal yang menarik untuk saya ya, artinya bahwa di pembicaraan ada orang-orang lain bersih ormas-ormas lain itu mohon maaf tidak saya sebutkan ada sibuk dengan urusan anggaran, bagaimana nggak ada anggaran ini segala macam, kadang ributin urusan proyek segala macam. Tetapi ada hal menarik untuk saya tuh bahwa ada peran GMF KPP itu kemudian mengambil peran sendiri, kemudian menjadikan satu. Ingat saya kalau ada bersih-bersih pasti GMF KPPI dan fakta yang di lapangan itu mau gitu. Tapi yang jadi ini bagaimana Kang Dani? Teman-teman artinya semua anggota FKPPI kemudian bisa bergerak tuh. Ini kan satu komando yang luar biasa kan, tidak gampang kan ya? Betul. Apa tuh resepnya tuh kayak begitu tuh Kang Dani? Ya kebutuhan ya, artinya sehat bersih itu kebutuhan. Saya juga dikemas, kenapa kami dengan khususnya dengan Laskar Macan Ali ya, dengan Prabu Dias itu menginisiatif kita bikin wadah yang informal, yaitu Forum Lingkungan Hidup dan Budaya Nusantara. Ya. Disitulah kita tidak bicara kantor di mana itu berarti itu di Kesepuan. Kesepuan ya. Bahkan kami mengangkat bagaimana isu ya, waktu itu kita kembali ke belakang waktu mau pilpres itu keadaan seolah negara ini ada yang mau pecah lah dan sebagainya. Kami angkat tokoh-tokoh agama, pimpinan agama, kita bikin doa bersama. Ternyata bisa dan luar biasa. Dan itulah menjadi, saya juga coba cek ke lapangan bahwa memang teman-teman ketua OKP XTC akrab dengan Kang Dani Jalani Aceh Permana ini. Kemudian juga dari Menreker juga diajak untuk kerja bakti di beberapa titik. Oke, gitu kan. Cuman memang dari sekian banyak kemungkinan memang ada masyarakat yang masih ragu nih Kang Dani dengan peran boleh dikatakan dari ini geng motor lah kalau orang aja. Apa sih peran artinya
selain mengajak mereka untuk terlibat di kegiatan GMFKPP ini baik bersih-bersih, apa sih secara secara fisik atau misalkan secara obrolan apa yang bisa diberikan oleh KPP buat anak-anak muda agar mereka juga tidak frustasi nih. Oh, kerja bakti siapa yang ngerti benar gitu kan, angger nggak benar. Kemarin juga lihat Kang Dhani juga sering disamber oleh media tentang bagaimana geng motor yang rusuh kemarin gitu. Kemudian apa tuh yang disampaikan oleh Kang Dhani sebagai ya selain ketua GMF KPPI Kota Cirebon juga sebagai boleh dikatakan untuk saya sih Kang Dhani juga bisa dikatakan pemuda lah, kita bisa ya kebetulan masih Dewan Penasihat KNPI. Wah, nah itu tuh peran dari situ bagaimana tuh? Apa tuh yang bisa disampaikan buat anak-anak muda, buat anak-anak geng motor gitu? Kalau adik-adik kita ataupun orang bilang geng motor ya, saya rasa itu adalah tanggung jawab kita semua lah untuk bagaimana karakteristik anak bangsa. Saya anak bangsa, karena anak bangsa aset itu, aset kita ya. Terlepas dari hal-hal yang memang belok kiri atau belok kanan ke kebablasan dan sebagainya, itu kita tetap harus kita akui dan kita akomodir. Terutama di Cirebon ini kan saya belum lihat nih kan, punten ya, belum ada satu ruang nih untuk adik-adik teman-teman kita untuk berkumpul dan sebagainya yang memang representatif ya. Di situ ada pengawasan, ada pengakuan, dan ada tempat. Saya cenderung dulu ingin di Kebumen itu menjadikan satu taman kreatif anak-anak muda. Nah, disitulah berkumpul. Nanti di situ masing-masing geng motor lah katakan itu mempunyai keahlian seni budaya, silakan tampil ya, berprestasi. Di saat nanti dia akan berkonvoy dengan kendaraannya, diatur koordinasi dengan pemerintah, dalam ini aparat kepolisian dan sebagainya. Ya, bisa dikawal ya. Yang tidak ternampak adalah kontinuitas daripada pembinaan itu. Ya, itu yang harus kita perkuat itu kan. Iya, memang kan begini, memang ruang untuk pemuda yang berkegiatan di kendaraan bermotor memang kurang banget gitu kan, dibanding dulu ada road race, ada tempat untuk latihan, ada untuk bisa mengasah freestyle. Nah, itu kan memang kurang, sebetulnya tidak melulu salahnya anak-anak juga gitu kan, kita kan menjadi tugas kita bersama gitu. Bagaimana kemudian ini yang menjadi kayak kemarin itu, saya pikirkan begini kan, ada sebagian dari anggota mereka berkeinginan bahwa kita akan berperan serta di masyarakat melalui organisasi kepemudaan di OKP itu, di XTC misalkan, atau Monreker juga. Tetapi ada juga sebagian kayak kemarin, saya nggak mungkin sih kalau untuk saya nih Kang Dhani, menurut pengalaman saya, kalau nggak minum obat itu sebenarnya nggak berani. Nggak berani, itulah makanya musuh paling besar itu musuh bersama itu. Itu perlu disosialisasikan juga oleh GMF tentang itu. Bahkan kami pernah dapat beberapa orang ya balik lagi kan ranahnya bukan kita. Ya, itu kan. Nah, kita juga dengan satu penggiat di RT RW, mereka kesulitan bagaimana menyampaikan karena ada satu ancaman dan sebagainya. Itu sudah kita sampaikan, itu terlepas dari kewenangan dari pihak aparatur, itu kita yang penting sudah menyampaikan dan melaporkan. Hal-hal ini yang perlu balik lagi, ada satu ketegasan dari pimpinan kepolisian terutama. Mudah-mudahan dengan sekarang saya mendengar hal-hal yang memang negatif terhadap oknum maupun pelaku itu ditindak tegas oleh Kapolres sekarang. Oh iya, sekarang kan galak nih ya, artinya bahwa memang Kapolres sekarang juga memang luar biasa. Pak Imron juga kan udah keliling soal ya, saya juga baru ini satu lah, saya terima kasih Bapak Kapolres ya, bahwa memang ada inisiatif untuk terus berkunjung baik ke parpol ataupun ke semua agama, dan ini menjadi contoh yang baik agar bagaimana masyarakat kita juga paham bahwa apa yang diinginkan pihak kepolisian untuk menjaga ketertiban, ketentraman, keamanan di Kota Cirebon juga harus kita dorong bersama gitu. Dan bagaimana kemudian peran FKPPI juga, GMF KPPI ini kalau tidak didukung juga ya terlalu berat ya kan, ini ya
kalau ngandalin pemerintah daerah aja sih kita juga ya mohon maaf ya, bukan berarti menyepelekan, tapi memang akan kurang kalau kita-kitaan semua juga tidak tampil langsung gitu, terjun langsung. Berarti nanti artinya saya yakinlah untuk masyarakat Kota Cirebon kita coba menjadi tanggung jawab kita bersama, karena nih yang adanya geng motor yang membuat kerusuhan, kadang juga buat kerusuhannya bukan orang-orang kita dari luar masuk gitu kan. Bagaimana kemudian kita bersama-sama lah menjaga. Dan saya terima kasih malam hari ini Kang Dani sudah bisa ngobrol-ngobrol, dan brother sister ya mohon maaf hari ini tidak ngobrolin kopi, tidak ngobrolin enaknya ngopi, tapi saya ini ada hal yang sangat penting, bagaimana kemudian untuk saat ini di Kota Cirebon juga resah dengan berita-berita yang ada, dan saya artinya meyakini bahwa GMF KPP ini punya peran besar dalam rangka mengajak para pemuda yang aktivitas di kendaraan, baik di OKP, XTC, Monreker dan sebagainya. Tapi yang paling besar kan memang itu ya di Kota Cirebon ya. Jadi inilah yang menjadi dasar bagaimana agar kita pemuda kita tidak selalu dicap artinya buruk, tetapi peran-peran itu juga bisa terlihat. Nanti kita bersama-sama lah agar kita juga menyampaikan kepada masyarakat, mendorong pemerintah Kota Cirebon untuk ayo bersama-sama. Kalau dilakukan sendiri mah saya pikir kepolisian juga akan kewalahan. Pak Emron biar muter-muter juga kan ini. Balik lagi kan intinya kan di keluarga juga, di lingkungan juga memang harus mendukung itu semua. Artinya bahwa kenakalan mereka itu kan tidak terlepas juga dari pengaruh-pengaruh obat ataupun berteman yang salah, itu bisa terjadi. Namun jangan bicara bahwa kita ini ada razia geng motor. Kata-kata razia itu kurang manis lah, kurang manis menurut saya. Itu pendampingan lah, melibatkan dinas-dinas sosial ya. Ya betul. Mengajak secara spesifis apa nih. Nah kita kan yang perlu. Itu sebetulnya artinya tidak melulu bahwa ini urusan klub motor ini atau OKP ini tentang motor, kemudian urusan hanya sekedar urusan dari kepolisian saja. Butuh banyak juga, harus ada ruang-ruang sebetulnya. Dulu artinya ada pembinaan bagaimana menjadi pembalap yang bagus gitu kan. Peran wadah motor IMI. Nah, ini juga punya progres. Terus dari Dinas Kepemudaan punya program apa? Dilibatkanlah. Nah, itu artinya ya tadi karena ini juga kebenaran ada di KNPI, kemudian juga memang Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga harus juga ikut berperan di situ. Bagaimana kemudian anak-anak juga agar ide-idenya itu tersalurkan. Mudah-mudahan ke depan lah Kang Dani kita memiliki ketua KNPI yang baru, karena sebentar lagi mungkin ada ini ya. Mudah-mudahan terpilih dengan kondisi-kondisi menjadi pelajaran ya. Tidak hanya melulu GMF KPPI yang turun. Aduh, saya juga Kang Dani, saya mikir duitnya dari mana tuh Dani ngadain terus kayak begini. Dari mana duitnya dikasih enggak sebenarnya sih. Itulah kelebihan kita, artinya kelebihan forum itu setiap ada kegiatan tuh umpamanya saya kemampuannya sumbang air, kue, bolu, hanya kayak gado-gado. Itu masih kan jadi enak gado-gado. Tapi sebetulnya gotong royong juga sebenarnya masih. Itu yang paling utama. Oke, jadi memang gitu. Brother sister, aduh ini menarik obrolan hari ini bakalan habis 3 hari 3 malam kalau ngobrol dengan Kang Dani, karena peran Kang Dani ini luar biasa. Tapi saya cukup berbangga bisa ngobrol langsung dengan Kang Dani Jailani. Mungkin kita juga harus beberapa kegiatan-kegiatan beliau juga nanti, baik nanti kegiatan di kepelabuhan atau mungkin dengan pelestarian budaya gitu, nanti lingkungan, nanti kita juga mungkin bisa lah berkunjung nanti kapan-kapan juga ke Laskar Macan Ali tuh Mamo tuh, nanti kita ngopi di sana lah, kita jadwalin agar kita juga peran-peran dari masyarakat terus kita sampaikan bahwa kita tidak tinggal diam, bahwa kita harus bekerja sama, bergotong royong agar permasalahan yang ada, karena permasalahan di Kota Cirebon ternyata merembet ke daerah-daerah lain gitu kan. Makanya kita harus bersama-sama mencegah ini, dan mungkin di masing-masing daerah juga sama. Kita semua harus berperan bagaimana agar kota kita masing-masing ini bisa menjadi kota yang bersih, kemudian juga aman, itu yang paling penting ya. Jadi semuanya masyarakatnya juga tidak resah dengan geng motor,
sebetulnya geng motor juga tidak ada, mereka sudah punya ormas, sudah punya OKP, punya apa namanya, udah legalitasnya sudah ini, hanya beberapa dari oknum-oknum inilah mungkin kita bersama-sama saja. Pengaruh saja. Iya, nanti kita coba pengaruh obat-obatan ini kita kurangi, desek kira-kira jangan sampai mempengaruhi anak-anak muda sekarang. Kang Dani Jalani, terima kasih obrolan hari ini. Mantap. Dan atas waktunya, saya cukup lumayan kan? Ya. Ini kalau nunggu Kang Dani itu rada-rada susah. Oke, brother, sister, obrolan hari ini sekian. Mohon maaf hari ini tidak ngobrolin tentang kopi, tapi bagaimana obrolan hari ini pun menjadi pencerahan buat kita semua, bagaimana bisa memberikan ide-ide, memberikan kreativitas kita untuk pembangunan di pemerintahan kita masing-masing, dan mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik untuk kita semua, dan GMF KPPI menjadi pelopor di Kota Cirebon. Mudah-mudahan ini bisa diketuk tularkan kepada ormas-ormas lain, sehingga kita semua bisa ngambil peran masing-masing gitu. Jangan ngambil perannya jangan urusan banyak aja. Kita ngambil perannya di bidang untuk membantu pemerintah daerah agar ini tidak terlalu berat. Brother, sister, terima kasih atas pertemuan hari ini. Jangan lupa tetap panteng terus channel kita, Angkat Kopi Ngobrat, dan mudah-mudahan nanti ada saran dan segala macam bisa tulis saja di komentar. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, like and share. Brother, sister, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.